Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 11 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36 sampai 41 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Bacaan yang pertama hari ini merupakan kelanjutan bacaan pertama kemarin, Senin 10 April. Dalam bacaan pertama kemarin, Petrus berkhotbah di hadapan orang Yahudi. Petrus mencela dan mencerca mereka karena mereka membunuh Yesus, seorang yang baik yang melakukan banyak mujizat di antara mereka. Tetapi orang Yahudi bunuh dalam persekongkolan dengan penjajah Romawi. Hari ini dalam bacaan yang pertama, kelanjutan bacaan pertama kemarin, Petrus berhadapan lagi dengan orang-orang Yahudi. Tetapi Petrus tidak lagi mencercah dan mencelah mereka. Diceritakan dalam bacaan pertama bahwa orang-orang Yahudi setelah mendengar cerita Petrus, siapakah itu Yesus? Orang-orang Yahudi yang terlibat dalam pembunuhan Yesus, mereka sangat terharu. Keterharuan mereka ditindaklanjuti dengan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Petrus. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan? Petrus dan para rasul menjawab mereka, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus supaya dosa-dosamu diampuni. Saudari dan saudara yang terkasih, katakanlah dalam bacaan pertama kemarin, Petrus dan para rasul mencela tingkah laku sikap orang-orang Yahudi yang tidak baik terhadap Yesus. Petrus menegur mereka atas persekongkolan mereka dengan penjajah Romawi untuk membunuh dan menyalibkan Yesus. Dan itu sebuah teguran yang keras. Tapi teguran yang keras itu menghasilkan pertobatan. Saudari dan saudara yang terkasih, bertobat adalah hal yang selalu diajak dalam kitab suci. Yesus misalnya dalam karya pewartaannya, awal mula sebelum ia mewartakan kerajaan Allah, Yesus mengajak para pendengarnya untuk bertobat. Bahkan pertobatan itu adalah kriteria persyaratan untuk bisa menerima kerajaan Allah. Tapi pertobatan terkadang tidak mudah. Lebih lagi, kelompok orang ataupun orang-orang tertentu ketika ditegur dengan keras atas kesalahan yang dilakukan, biasanya orang menjadi marah ketika ditegur, walaupun dia salah. Dan pada umumnya, ketika orang ditegur, orang tidak serta-merta lalu kemudian bertobat. Orang terkadang bandel, orang terkadang mengamuk dan menunda-nunda pertobatan itu. Bahkan mencari sebuah persoalan baru dengan orang yang menegurnya. Itu kehidupan manusia, itu kehidupan kita. Dan mungkin saja kita alami dalam keseharian kita. Pertobatan memang tidak gampang. Saudari dan saudara terkasih, mungkinkah kita masuk dalam kelompok seperti orang-orang Yahudi dalam bacaan pertama hari ini,
yang ketika ditegur atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, lalu kemudian kita menyadari dan kemudian kita bertobat. Ataukah sebaliknya, kita termasuk pribadi atau termasuk dalam kelompok orang yang sulit untuk bertobat, bahkan bisa saja melawan orang yang menegur kita, orang yang mencerca dan mencela atas kesalahan dan tingkah laku kita yang kurang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau demikian, kita termasuk orang yang tidak mudah untuk bertobat. Kita tidak mau bertobat karena kita tidak merasa bersalah dalam hidup ini. Kita tidak mau bertobat karena kita merasa sakit hati, karena kita sudah ditegur. Kalau demikian adanya, maka kita perlu belajar dari kelompok orang-orang Yahudi. Saudari dan saudara yang terkasih, kapan saja Allah akan menerima pertobatan kita. Mari kita bertobat untuk semua dosa dan salah kita. Mari kita juga dengan lapang dada, dengan besar hati, menerima kesalahan kita, mengakui kesalahan kita. Kalau kita memang dicerca, dicela, ditegur atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Semua itu tentu untuk kebaikan kita sendiri. Sementara dalam bacaan Injil ditampilkan seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Bagi saya, menurut cerita kitab suci atau Injil hari ini, sosok ini, Maria Magdalena, adalah seorang perempuan yang secara pengetahuan, boleh saya katakan kurang pengetahuan yang memadai, yang berkenan dengan iman. Itu terbukti ketika ia melihat kubur kosong. Pikirannya langsung, jenazah Yesus diambil orang. Maria Magdalena tidak berpikir tentang kebangkitan. Mengapa? Ya itu tadi yang saya katakan, dalam sosok perempuan ini ada indikasi pengetahuan tentang iman yang kurang memadai, yang tidak cukup. Karena itu dia tidak pernah berpikir tentang kebangkitan. Yang ada di pikirannya adalah jenazah Yesus diambil orang. Karena memang kubur kosong yang dia saksikan. Tetapi dalam diri sosok Maria Magdalena ini terdapat sebuah sikap iman yang luar biasa. Menjadi panutan untuk setiap orang percaya. Untuk saya dan Anda. Untuk setiap orang yang beriman. Mengapa? Cerita Injil hari ini adalah tentang Maria Magdalena, sosok ini yang pergi mencari Yesus, termasuk mencari Yesus yang sudah berada dalam kubur. Poinnya adalah upaya dia untuk berjumpa dengan Yesus, dan karena itu dia mencari. Dia mau berada dekat dengan Yesus. Dan pinginnya selalu dekat dengan Yesus. Sekalipun sekedar ada di kubur Yesus. Ini sikap iman yang luar biasa. Yang patut kita jadikan contoh dalam sikap beriman kita. Saudari dan saudara terkasih. Dalam keseharian kita. Ada orang-orang yang mungkin seperti Maria Magdalena. Secara pengetahuan tentang iman, mereka tidak ada apa-apanya. Tidak punya pengetahuan tentang iman yang memadai. Tapi kalau berbicara tentang sikap beriman, orang-orang itu yang kurang pengetahuan itu, ternyata sikap imannya jauh lebih hebat. Luar biasa. Sebaliknya juga, ada di antara kita yang punya pengetahuan tentang iman yang luar biasa. Tetapi ketika berbicara tentang sikap iman, wah,
sangat tidak sesuai antara pengetahuan iman yang banyak dan luar biasa dengan sikap iman. Saudari dan saudara yang terkasih, antara kita, antara saya dan Anda, kita bisa memiliki pribadi yang memiliki tipe dalam kehidupan beriman seperti Maria Magdalena. Kita bisa saja kurang pengetahuan tentang iman, tapi sikap iman kita luar biasa. Atau sebaliknya, kita punya pengetahuan tentang iman yang luar biasa, tapi ketika sampai pada sikap beriman, nol besar atau mungkin sangat kurang. Mari kita menjaga keseimbangan. Pengetahuan yang luas tentang iman, pengetahuan yang memadai tentang iman, itu seharusnya menurut hemat saya mempermudah kita untuk bisa menghayati iman kita dalam keseharian kita yang diperlihatkan dalam tutur kata dan perbuatan kita, dalam tindakan beriman kita. Semoga kita menjadi manusia yang seiman dalam dua hal itu. Pengetahuan tentang iman dan sikap beriman yang baik. Tuhan memberkati.